Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan pustaka. Hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Ilham Qadir MA, seorang dosen Universitas Muhammadiyah Nrekang yang juga merupakan penulis dan saat ini juga merupakan ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Dan tentu pada hari ini kita akan banyak berbincang khususnya buku yang beliau baru saja terbitkan berjudul apa ini Kanda? Pendidikan sebagai ta'dib menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya juga mendengarkan langsung dari beliau bahwa ternyata sudah ada beberapa karyanya, dan ketika saya mengikuti karya-karya beliau di banyak media, itu memang sangat luar biasa produktivitas beliau. Yang sempat saya ikuti diantaranya tulisan terkait apa dulu itu ya, sempat ditulis di media Tribun mengenai kampus peradaban kalau tidak salah kan. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata ada juga penulis dari Kabupaten Nrekang pada saat itu, karena dituliskan di situ asal Nrekang, dan pada saat itu saya masih mahasiswa dan sempat saya membaca itu, dan beberapa tulisan kemudian ya selalu saya ikuti dan memang sangat produktif ya Kanda Ilham Qadir dalam menulis. Dan selain itu ada juga bukunya sebelumnya yang terbit itu berjudul apa itu? Negeriku di atas awan. Ya, Negeriku di atas awan, yang merupakan kisah dari beliau mulai dari sejak kecil, dan ini tentunya banyak termuat inspirasi-inspirasi di dalam buku tersebut. Nah, karena kita mau membincangkan buku beliau terkait pendidikan sebagai ta'dib, tentu alangkah bagusnya bila kita langsung mendengarkan Kanda Ilham Qadir untuk menyampaikan isi-isi dari materi atau dari buku beliau. Silakan Kanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi berbagai mungkin lebih kepada pengalaman lah yang selama ini telah saya rasakan dan lalui khususnya di dunia penulisan atau lebih memulai mungkin literasi membaca, menulis dan speaking ya. Ini bulan puasa ya, Ramadan ke-25, semoga membawa berkah untuk kita semua. Ya, ini kita sih pada prinsipnya menulis itu karena memang perintah agama ya. Allah sendiri berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Huruf nun atau demi huruf nun, dan wal qalami dan demi pena, wa ma yasturun dan apa-apa yang telah mereka tuliskan ya. Ya, salah satu sifat Allah itu ada kolam. Kolam itu sifat Allah yang terus bergerak sampai pada waktu berhenti. Jadi memang salah satu kewajiban kita umat Islam yang mengabadikan ini firman-firman Allah lewat kalam. Makanya kan salah satu ayat yang turun pertama kali kan allazi 'allama bil qalam. Selain diperintahkan untuk iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Jadi memang selain membaca itu literasi ini lengkap ini. Literasi ini suruh membaca dengan menggunakan nama Tuhanmu bismirabbik. Selain itu ya kita juga diperintahkan untuk memang mengikuti sifat Allah itu, al-qalam itu. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena atau kalam. Ya. Nah, sebagai salah satu umat Nabi besar Muhammad, ya
Maka salah satu kewajiban kita memang adalah bagaimana mengabadikan ayat-ayat Allah itu, baik dalam ayat kauniyah, ya, dan terus dalam naskah Al-Quran atau tekstual dalam Al-Quran atau firman Allah yang merupakan wahyu itu, yang berupa nas, ya. Atau juga ayat Allah dalam bentuk kauniyah, alam. Jadi kita diperintahkan untuk membaca dalam makna tekstual. Satu lagi kita diperintahkan untuk membaca dalam makna kontekstual dan analitis. Jadi membaca fenomena alam ini kan dia kontekstual dan analitis. Dia membutuhkan analisa. Nah, salah satu frase yang harus dimiliki oleh seorang penulis adalah dia harus dalam dia punya analisa. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah membaca firman Allah, kalam Allah dalam Al-Quran, kemudian menganalisa. Atau membaca alam yang terbuka ini, gunung, bintang, laut, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan seterusnya. Lalu kita analisa, lalu kita padamkan dengan kalam Allah. Nah, itu juga dan cara menjadi referensi untuk bisa menulis. Makanya penulis itu memang ada dua ya. Selain banyak membaca, baik membaca yang tertulis itu tekstual, adalah juga harus banyak menganalisa. Karena kalau tidak menganalisa dia nggak bisa menulis, tidak bisa. Artinya hasil dari pembacaan kita itu baik yang tekstual maupun kontekstual itu merupakan referensi untuk menulis ya. Referensi untuk menulis. Nah ini buku ini sebenarnya adalah bagian dari dua-duanya itu. Jadi ketika saya ini sebenarnya tesis ini. Ini banyak orang nggak paham ini, nggak tahu ini. Ini tesis ini. Jadi dibuat jadi buku. Jadi buku. Jadi saya waktu saya S2 itu ada teman dari Unhas S2 juga. Dia lihat saya ketika bikin makalah itu serius sekali saya itu. Jadi referensi saya itu masya Allah sampai puluhan sampai ratusan itu. Teman saya bilang, Ustadz Ilham, untuk apa ini? Bilang, untuk makalah tugas saya, tugas S2 saya. Tidak ada orang kuliah seperti ini. Saya di Unhas ini kuliah. Dan saya nggak pernah melihat orang kuliah seperti ini. Kita juga ke perpustakaan saja. 1, 2, 3 buku, jadikan referensi selesai. Dan saya tidak, saya nggak bisa seperti itu. Saya harus lengkap. Alhamdulillah buku makalah-makalah saya itu masih utuh sampai sekarang, dan bahkan beberapa sudah saya upload di saya punya website, masya Allah pembacanya itu sampai ribuan orang, bahkan ada puluhan ribu. Artinya saya berpikir kalau kita punya karya sekelas makalah itu kalau berkualitas, maka manfaatnya akan lama sekali dirasakan oleh orang lain. Bisa juga dikembangkan lagi dan menghasilkan sebuah karya juga. Iya betul ya. Itu jadi di clue-nya itu adalah ketika menulis serius. Iya, karena biasanya kan kalau ada tugas makalah yang diberi mahasiswa, kadang mereka instan ambil yang sudah jadi. Banyak kopas. Iya, itu. Banyak kopas. Itu sekarang ini generasi kopas. Maaf aja ini, ya. Generasi kopas. Saya pernah waktu saya S3, ini di kelas S3 ini. Kelas S3 ini. Ada teman yang luar biasa, kalau teman lain itu bawa makalah, wah, luar biasa, ada pun teliti. Ini salah, itu salah. Pas dia bawa makalah, saya harus juga teliti. Dia kopas sampai 5 halaman. Saya bilang, bagaimana ini Bapak ini selama ini kritik orang supaya menyediakan makalah yang bagus. Jelas ini Anda ini kopas ini. Anda kopas ini, saya tahu ini caranya. Dan dia akui. Apalagi sekarang sudah bisa dicek dengan Turnitin. Misalnya cek plagiat namanya. Plagiasi. Cek plagiat. Itu saya juga S3 kan salah satu
salah satu kendala teman-teman itu kan yang jadi cek plagiat itu. Karena ternyata ayat-ayat itu juga kalau diikuti itu jadi plagiat. Makanya saya alhamdulillah selama ini kalau mengutip ayat pun juga saya terjemahannya saya ubah, nggak menggunakan terjemahan standar Kemenag, enggak. Saya ubah dan saya perbaiki bahasanya sesuai dengan pemahaman saya. Jadi itu juga, jadi dasar juga itu supaya lolos cek plagiat. Jadi ketika saya tulis tesis nulis 2 itu, saya alhamdulillah minta untuk kajian pustaka kepada pembimbing saya. Alhamdulillah dia terima, mereka terima, dan saya tulis dengan serius. Saya kumpulkan referensi, saya beli buku-bukunya, saya sempat pesan sampai di Jawa, sampai di Malaysia saya pesan referensinya, ya. Alhamdulillah dapat, dan inilah yang bisa terbit baru bulan berapa ini kan? Terbit ini tahun ini sebenarnya. Saya terbitkan ya sudah sekitar kurang lebih 10 tahun lalu baru saya terbitkan. Saya memang begitu, jadi saya kerasa juga begitu, yang novel juga begitu. Novel saya itu sudah 10 tahun juga saya freeze dulu disimpan, nanti ketika punya sudah bagus yang mungkin cocok diterbitkan, kita terbitkan. Jadi kalau kita nulis itu jangan langsung bilang harus terbit secepatnya, jangan. Nggak mesti itu. Melalui proses. Ya proses yang dilihat sudah cocok belum terbit saat ini, begitu. Jadi saya tulis ini 10 tahun lalu ketika saya masih S1. Saya waktu itu masih S1 dan belum belum established lah ya dari berbagai segi. Nah, setelah saya S3 sudah merasa beberapa hal saya sudah establish, sudah mapan, saya keluarkan itu supaya menjadi pemantik inspirasi. Kalau 10 tahun lalu saya keluarkan, mungkin orang nggak lihat siapa ini tulisnya. Nah, jadi begitu. Jadi ada juga latar belakangnya itu ke buku. Sama dengan ini, ketika saya selesai S2 juga saya simpan saja. Saya bilang belum waktunya untuk saya terbitkan. Ketika saya lihat sekarang orang sudah ada wacana Jokowi untuk pendidikan karakter misalnya, revolusi mental, saya pikir cocok untuk saya terbitkan buku ini, pendidikan sebagai ta'dib. Jadi pada prinsipnya kalau atas itu kan dia melihat bahwasanya inti pendidikan itu adalah pengadaban, membuat orang beradab. Makanya kenapa sila Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu masuk di Pancasila, karena memang adab itu yang paling tinggi nilainya. Jadi adab itu memang sudah merangkum antara keimanan, antara pendidikan, antara ilmu dan seterusnya. Makanya saya kutip juga ini ucapan Profesor Dr. Hamid Zarkashi, dia katakan adab bukan sekedar sopan santun. Ini salah ini. Selama ini kita pikir adab itu hanya sopan santun saja. Enggak tepat. Adab bukan sekedar sopan santun, tetapi merupakan kombinasi antara iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal yang melahirkan adab. Nah, Al-Atas mengatakan pendidikan itu adalah untuk menanamkan adab kepada manusia. Menanamkan adab kepada manusia. Namanya at-ta'dib. Jadi kan istilah pendidikan itu kan banyak ya, ada at-tarbiyah, ada at-ta'dib, ada at-tahzib. Jadi ada at-tazkiyah. Jadi ini semuanya bagian daripada pendidikan, tapi kalau Al-Atas mengatakan yang tepat adalah at-ta'dib. Karena kalau adab itu sudah bagus, maka ilmunya sudah bagus, imannya sudah ada, kemudian penerapannya sudah ada. Jadi Al-Atas menilai bahwasanya pendidikan yang tepat adalah menanamkan adab kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata-kata adab ini juga bermetamorfosis menjadi peradaban. Dan peradaban itu adalah akarnya ilmu yang kuat melahirkan buah, ini disebut dengan peradaban. Jadi
kalau ada peradaban itu adalah berakar pada ilmu, nanti dia juga akan berbuah juga melahirkan juga peradaban. Jadi tentu terus itu berputar antara ilmu dan peradaban, antara akar, batang dan buah. Nah, begitu kira-kira ilustrasinya. Ya, yang menarik juga ini saya sempat juga membaca Syekh Muhammad Al-Attas ternyata dilahirkan di Bogor, tetapi kemudian mengambil kewarganegaraan Malaysia. Dan ketika saya membaca, ternyata Al-Attas ini salah seorang pemikir yang kemudian mengusung yang namanya Islamization of Knowledge atau Islamisasi pengetahuan. Ini juga memang saya kasih juga porsi untuk masalah Islamisasi ilmu. Di sini pada bab 3 hasil penelitian mulai dari halaman 53 sampai 73. Ya, itu membahas terkait dengan Islamisasi ilmu. Jadi artinya ada 20 halaman. Yang luar biasa ini saya kasih jatah. Termasuk adalah perbedaannya antara konsep Islamisasi ilmu menurut Al-Attas dan Al-Faruqi. Ini saya baca ya. Al-Attas adalah ilmuwan yang pertama kali mengangkat Islamisasi ilmu secara sistematis dan terarah. Masalah ilmu amat diyakini Al-Attas sebagai segala sumber masalah yang ada di dunia ini. Ya. Nanti kasih perbedaan. Jadi bagi Al-Attas masalah ilmu ini adalah masalah besar. Dan itu masalah ilmu ini juga menjadi sumber malapetaka bagi umat Islam. Ya. Oleh karena itu dia memberikan gagasan terkait dengan Islamisasi ilmu. Tapi perlu diketahui yang dimaksud Islamisasi ilmu oleh Al-Attas adalah bagaimana agar setiap umat Islam itu punya namanya Islamic worldview, cara pandang dunia menggunakan kacamata Islam. Jadi Al-Attas itu ingin Islamisasi ilmu itu udah lahir daripada individu masing-masing. Dia harus memahami konsep apa itu agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang tidak bisa disamakan dengan agama manapun di dunia ini. Makanya Al-Attas adalah ilmuwan pertama yang mengatakan hanya agama Islam yang merupakan agama wahyu. Yang lain itu adalah agama budaya. Mereka dia kan ilmuwan besar, diprotes sama teman-teman orang-orang orientalis dan seterusnya. Dia katakan, oke, kalau you ragu dengan agamamu, itu persoalan kamu. Tapi jangan gara-gara kamu ragu dengan agamamu itu menyebabkan juga keraguan kepada kami atas agama kami. Jadi setiap umat Islam harus memahami posisi agamanya dulu, baru berbicara masalah agama. Jangan sampai membuat kekaburan, mengatakan semua agama sama, semua agama menyembah Tuhan yang satu. Para prinsipnya kita ini adalah surganya sama. Tidak bisa. Ini yang dikritik sama Al-Attas. Islam dengan konsepnya sendiri tidak bisa disamakan dengan agama manapun yang ada di dunia ini. Sebab hanya agama Islam yang agama wahyu, yang lain sudah menjadi agama budaya. Saya kasih contoh. Orang Kristen misalnya, nggak bisa dikatakan agama wahyu. Kenapa? Kitabnya sudah diubah. Gampang sekali kita tahu. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada kitab bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Belanda yang tidak ada dalam agama Islam. Agama Islam cuma satunya kitab Al-Quran. Dan itu sama semuanya. Menghilangkan salah satu huruf ketahuan. Itu menganggap bahwasanya hanya Islam sebagai agama murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah paham itu. Makanya beliau menyebarkan itu makna Nabi itu dengan kompleks, bagus sekali.
apa itu din, bagaimana itu agama Islam, bagaimana Tuhannya agama Islam, dibedakan dengan Tuhannya agama-agama lain. Nah, itu dia paham itu. Nah, kalau itu sudah mengakar di jiwa kita, maka akan terpikir juga. Ketika orang-orang Barat memberikan teori-teori misalnya, bahwasanya kita ini adalah keturunan Homo sapiens. Katanya revolusi teori evolusinya Darwin. Ya. Kita gampang terus mengambil, oh betul ya, kita ini keturunan Homo sapiens, makhluk sejenis kera. Itu karena kita tidak memiliki dasar agama yang kuat. Ini yang bahaya ini. Sudah memisahkan antara agama dengan sains. Sampai detik ini di Indonesia masih meyakini bahwasanya kita keturunan makhluk sebangsa kera. Dan itu belum terhapus di pelajaran anak-anak kita. Artinya kita ini masih rusak. Kita punya kita punya ilmu ini. Nah, inilah yang mau diperiksa oleh atas. Nah, salah itu. Konsep-konsep seperti ini salah, tidak bisa diterima oleh agama kita. Tidak bisa diterima karena kenapa? Masa kita keturunan monyet? Kita ini keturunan Nabi Adam. Itu dikritik itu. Nah, inilah yang disebut dengan sensasi ilmu. Jadi bagaimana supaya ilmu-ilmu di Barat itu yang nggak jelas itu secara otomatis ditangkis oleh antivirus. Antivirus ini ada di bodi kita. Nah, di bodi kita lah yang diselamatkan dulu, memahami agama kita dengan benar, tauhidnya dengan benar, syariatnya dengan benar, akhlaknya dengan benar, sehingga ketika mendapatkan ilmu-ilmu dari luar itu dia ada seringannya, ada antibodinya. Yang baik itu diserap, yang tidak baik itu ditolak. Misalnya filsafat mana yang sesuai dengan agama kita, oh bagus. Tapi tidak sesuai, kita tolak. Artinya sebagian hal mungkin perlu diislamisasi, sebagian mungkin bukan islamisasi, maksudnya ditolak. Oh, ya. Kan body ini yang kan body kita ini yang merespon, menerima dengan tidak menerima, sama dengan virus tadi itu. Kapan dia bertentangan dengan akidah kita langsung ditolak. Kapan tidak, it's okay, no problem. Ya. Kan pada prinsipnya Islam juga menghargai objektivitas. Iya. Kalau misalnya pemikiran Barat yang mungkin tidak sejalan dengan Islam itu difilter, tapi yang sejalan mungkin wajib diterima. Ya, karena kan harusnya kebenaran itu datang dari mana saja. Artinya Kanda ini sains tanpa iman. Ya, itu akan berjalan timpang ya. Saya mau katakan sains itu penuh dengan nilai dan intrik. Ya, jadi dengan adanya tadi itu islamisasi ilmu itu, sehingga gimana kita ini bisa menerima sains, tapi dengan catatan adanya fondasi. Iya, fondasi yang itu. Nah, jadi ketika tadi kalau mazada ilman wala mazada hudan la mazada la ila hudan. Siapa yang tinggi ilmunya, tidak tinggi hidayahnya, enggak ada imannya, maka jadi kepada Tuhan. Dan sebaliknya kan, iman tanpa ilmu, dalam artian anggaplah sains, itu kan juga kayaknya rapuh kan. Iya, artinya begini, kan sains itu kan salah satu wadah untuk menguasai dunia. Dan mana rana dunia, pola ilmu. Jadi kalau siapa bil ilmi, kalau siapa yang menguasai dunia juga harus benar ilmu. Jadi sains itu juga bagian dari harus dipelajari. Kata Ibnu Khaldun, ya ilmu-ilmu sains ini adalah al-mutammimat, penyempurna. Artinya kalau you tidak menguasai sains, maka itu enggak sempurna hari ini. Terpaksa kita beli kapal selam di Rusia. Indonesia itu hanya punya 5 kapal selam, tinggal 1 tinggal 4. Ya, tetangga kita saya dengarkan Singapura itu 16 kapal selamnya. Negaranya hanya sekecil kecamatan kecamatan Cendana. Kapal selamnya 16. Kita hampir seluruh Eropa besarnya kapal selamnya cuma 4. Dulu 5 tapi tenggelam 1. Jadi itu pun peninggalan perang dunia kedua. Oke, baik.
Jadi itu kan juga jadi pengusaha lebih hapus juga ini ya. Yang menarik juga ini karena selain Syekh Muhammad Nadim Al-Attas yang dikenal sebagai pemikir dalam hal Islamisasi pengetahuan, ada juga Ismail Raji Al-Farusi. Iya. Di mana letak perbedaan dua pemikiran ini? Ya, saya singgung di sini ya. Ismail Raji Al-Farusi sebenarnya adalah saya sih mengatakan lebih kepada menduplikat programnya Al-Attas. Karena pertama kali kan di konferensi International Education in Islam di Jeddah itu tahun 1977 ya, itu kan Al-Attas yang sudah mengetengahkan itu satu ilmu. Kemudian Al-Faruqi juga menduplikat tapi dengan cara yang berbeda. Al-Faruqi itu lebih kepada materinya diselamatkan. Materinya. Kalau Al-Attas kan orangnya membuat antibody, antivirus. Kalau Al-Faruqi materinya. Nah, iya itu orangnya itu different between Al-Attas and Al-Faruqi. Jadi saya dengar juga ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang di sini sudah saya sudah singgung juga konsep kerangka kerja usaha asosiasi ilmu dengan menggariskan 5 tujuan pokok gagasan asosiasi ilmu, menguasai disiplin modern dan seterusnya. Ada satu ke sini ada sampai 5 langkah, ada lagi langkah-langkah yang dimaksud adalah ada 12 langkah juga ada. Ini untuk Al-Faruqi beda dengan Al-Attas dia nggak seperti itu. Al-Faruqi ini cocok kalau kalangan SMP SMA gitu. Itu oke dia karena dia materinya. Jadi produk buku-buku teks itu disamakan dulu. Jadi artinya maksudnya begini jadi ketika berbicara masalah biologi maka masukkan ke materi-materi agama. Ya. Ayat Tuhan itu kan ada biologi banyak sekali. Ketika bicara masalah tanah itu masukkan ayat Tuhan karena begini ya. Saya punya teman, beliau pakar tanah di Sulsel, namanya Dr. Amir Coning. Dia pakar tanah di Sulsel, dia satu di Unhas, S+3 di IPB. Dia bilang begini, Ustaz, saya ini pakar tanah. Saya pakar tanah, ahli tanah di Sulsel di saya lah ahlinya. Ya, cuma saya nggak benar saya jadi profesor, nggak pernah saya urus saya punya kredit. Semenjak saya belajar masalah tanah, tidak pernah saya ajarkan siapa yang menciptakan tanah. Tidak pernah. Tidak pernah kita ajarkan itu di dunia pendidikan itu siapa yang menciptakan tanah. Terjadi tanah, terjadinya tanah, bermacam-macam tanah, warna tanah, bagaimana tanah bermula, dan seterusnya, dicampur air, dicampur kimia, dia tahu semua. Tapi tidak pernah diajarkan siapa sebenarnya yang menciptakan tanah. Itu rusaknya pendidikan kita. Nah, ini penting ini. Ya, ini penting semua untuk kita pelajari. Saya ajarkan anak kita bahasanya, ya tanah itu ya salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengagumkan, yang berbagai banyak unsur menghidupkan yang mati dan seterusnya. Nah, begitu kan tanah itu kan yuhyil hayya minal mayyit. Jadi dari tidak ada menjadi ada di tanah. Dari tanah mati jadi hidup dan seterusnya. Itu penting juga itu. Nah, Al-Faruqi cocok di situ. Jadi materi-materi ajar itu cocok untuk kelasnya Al-Faruqi. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, tadi kan saya sempat dengar juga Prof. siapa Sarkasi ya. Apakah memang di beberapa lembaga pendidikan Indonesia itu lebih bercorak pada pemikiran Al-Attas atau seperti apa? Di Indonesia ada namanya ISIS. Ya. Internasional semacam inilah ada lembaga. Ya lembaga Islamic Thought and Civilization. Ya, ini kan ya kalau di STEK itu, ini kalau itu kan studinya di sini di Indonesia ya. Jadi kumpulan-kumpulan muridnya Al-Attas di Malaysia, Balik Indonesia mendirikan ISIS. Jadi kumpulan semacam komunitas tadi yang mengumpulkan teman-teman dari kumpulan Al-Attas itu membuat kajian-kajian terkait dengan isu kontemporer. Itu banyak sekali termasuk Al-Masjid Al-Kashi, ada Husaini, ada Ibn Armad, ada Syamsuddin Arif, ada Firman Syafrin, banyak sekali di Indonesia.
Dan itu sudah memberikan efek yang begitu besar. Ya, besar sekali itu pengaruhnya Indonesia, termasuk beliau ke saya sendiri. Karena saya membaca karya-karya mereka, buku-buku mereka, sehingga saya pahami bagaimana pemikiran Al-Atas. Begitu, dan saya membaca juga gerakan Islamisasi pengetahuan ini kan tidak hanya berlangsung di Malaysia, tapi juga di Amerika dengan beberapa tokoh yang kita kenal, diantaranya Sayyid Nas siapa yang dari Pakistan juga, ada Nasir Hamid Abdul Zaid, ada juga ya banyak lah, banyak ya. Mereka ada pertautan di dalam sebuah. Ya ada, tapi ya itu. Jadi memang kalau kan masing-masing ini punya murid, tapi kalau di Indonesia ini memang yang datang itu memang muridnya Al-Atas. Al-Atas ini lebih sistematis dalam mendidik, mengkader orang. Tidak banyak memang dia kader, tidak banyak. Tapi yang dikader itu betul-betul orang yang memiliki pengaruh. Dan memang harus orang pintar, harus orang cerdas. Karena untuk masuk di situ tuh harus di sekolahnya itu harus menguasai Arab dan Inggris. Jadi kemudian nanti dibayari untuk belajar ilmu Latin, bahasa Latin, bahasa Arami, bahasa Persia dan seterusnya. Jadi bahkan ada namanya seminari itu menguasai 12 bahasa. Nah itu kan untuk memperkaya edukasinya kan. Jadi artinya memang dia muridnya tidak banyak, tapi memberikan pengaruh besar di Indonesia ini. Nah, dia ditesan daripada programnya Nusantara Majid dulu yang menggerakkan sekurasi. Nah dia itu melawan itu. Ya, gitu. Nah terkait dengan pendidikan ini sendiri, tadi kan momentum dihadirkannya buku ini untuk ya semacam menjawab fenomena barangkali hari ini. Jadi ada timing sehingga muncul buku ini. Nah, bagaimana sih Kang Ilham melihat pendidikan saat ini? Karena kan begini, kalau di Hendrikan sendiri, ternyata kita melihat perbandingan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam itu kan jauh perbedaan signifikannya antara MAN dengan sekolah umum. Dan ketika kita melihat pendaftaran, lebih banyak yang antusias mendaftar di sekolah umum. Nah, kira-kira dengan konsep yang ditawarkan pendidikan sebagai ta'dib ini, apakah juga bisa masuk di dalam pendidikan umum atau hanya berangkat dari pendidikan Islam? Ataukah memang ini sesuatu yang harus ditemukan dari pendidikan Islam itu sendiri? Misalnya MAN, pesantren, dan lain-lain. Jadi tidak ada sini dikotomi, tidak ada. Jadi pendidikan sebagai ta'dib itu tidak ada dikotominya. Pendidikan itu cuma satu, ya tadi memberikan adab. Jadi baik di umum maupun di agama. Di sini umum. Jadi memang saya katakan konsepnya ini adalah konsep jenius. Nah, dia nggak bedakan apakah anak-anak di sekolah umum kah, di sekolah agama, tidak, sama semua. Jadi memang yang penting itu, yang penting dalam agama kita yang makan itu ada memberikan adab tadi. Jadi kalau anak kita beradab itu berilmu, beradab, beriman, masya Allah, orang itu sudah luar biasa. Dan kita nikah semuanya tidak hanya butuh ustaz, kita butuh bupati, kita butuh anggota dewan, kita butuh ilmuwan, kita butuh saintis, kita butuh menteri, gubernur, presiden yang beradab. Bayangkan kalau kita punya satu tidak beradab, nah habis itu curi kita punya marah-marah di sekolah. Tapi kalau satuannya beradab, tukang sapunya beradab, gurunya beradab, muridnya beradab, sekolahnya beradab, itulah Indonesia beradab. Ya, artinya konsep yang ditawarkan ini tidak hanya di pendidikan. Tidak ada. Tapi Di mana? Di non formal, informal, formal sama semua. Di rumah, di masyarakat, di sekolah harus bahu-membahu menghadirkan orang-orang yang beradab. Begitu. Itu baru betul-betul kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasilais. Jadi orang beradab pasti Pancasilais. Dan orang yang terdidik belum tentu Pancasilais.
Kenapa ya orang sendiri tapi ternyata kita lihat perilakunya tidak beradab. Namanya biadab. Nah, begitu. Ya. Iya, kalau kita melihat juga sejak dari masa Rasulullah, itu kan yang saya baca bahwa proses pendidikan sejalan dengan dakwah Islamiyah, dan itu dimulai dari masjid, sebagai bagian dari pendidikan informal, dan kemudian berkembang menjadi sistem yang formal, jadilah madrasah. Yang pasti bahwa kalau dulu kita melihat proses pendidikan itu dilakukan di ruang-ruang yang sifatnya informal, dan kalau saat ini kan ternyata kita melihat orang baru bisa mendapatkan pendidikan Islam, agama yang baik ketika baru dia masuk di sekolah formal. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, sebenarnya begini. Jadi awalnya itu pendidikan kan per guru, bukan institusi. Iya. Jadi itu dipahami dulu. Jadi setiap guru itu mengajarkan ilmu yang berbeda. Nah, misalnya katakan Imam Malik Satu ilmu saja. Misalnya enggak, maksudnya ya katakan Imam Malik khusus untuk hadis misalnya. Misalnya satu guru banyak ilmu, katakanlah Imam Malik mengajar di Madinah. Dia belum tidak berbentuk institusi tapi berbentuk perorangan. Nah, setelah orang tamat mempelajari al-muwatta, kitab itu dikasih namanya ijazah. Ijazah itu bahasa Arab, ajaza yujizu, karena diberi wewenang untuk mengajarkan buku ini. Kan ajaztuka an tu'allim hadzal kitab. Saya beri engkau ijazah atau mandat untuk mengajarkan buku ini. Nah, makanya setiap guru itu memberikan ijazah. Sampai abad-abad ya beliau lah ya. Nah, setelah lama kelamaan dilihat, oh ternyata kalau guru ini bersifat personal seperti tidak tepat karena terus suatu banyak murid, makanya bagaimana kalau kita bikin lembaga, adalah madrasah, namanya madrasah Nizamiyah di Baghdad, misalnya lahir di situ, madrasah mengajar. Nah, madrasah inilah yang ada sama madrasah mulai membuat ijazah. Kalau sudah melewati level-level tertentu, level Islamiyah misalnya, Aliyah misalnya, Al-Jannah misalnya, kasihlah Islamiyah sudah tamat, sebulan sudah tamat Islamiyah, artinya dia sudah menguasai ilmu-ilmu di level Islamiyah, kasih ijazah. Jadi dulu itu ilmu adalah berbasis perorangan. Nah, sekarang ini digeser berbasis institusi. Nah, kalau dilihat mana yang bagus, sebenarnya bagaimanapun itu ilmu itu dua-duanya dibutuhkan untuk saat ini. Perorangan kepada orang-orang yang memiliki spesifikasi menguasai ilmu tertentu kita dapatkan ijazah, dan kepada lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan ijazah. Begitu. Jadi atau lembaga merekrut ilmuwan-ilmuwan yang memiliki mumpuni di bidangnya. Begitu. Iya, karena memang titik perbedaan yang bisa diamati dulu kan itu tadi dikatakan juga bahwa stempel ijazah ini dulunya dari guru, kalau sekarang secara institusi. Nah, tapi kemudian ternyata ini yang membuat saya juga penasaran. Dulu ilmuwan yang istilahnya pengembara ilmu belum terlalu belajar secara formal, tapi mampu menguasai dan mengintegrasikan, bukan sesuatu yang dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Berjalan beriringan, muncul Ibnu Sina, Al-Farabi dan banyak lain. Nah, sementara saat ini kalau kita lihat, anggaplah kurikulum madrasah, setengah agama, setengah umum. Tapi terkesan kedua-duanya setengah-setengah, dan akhirnya ketika mereka keluar dari situ, barangkali ya kurang ada yang menonjol. Dan kalau kita melihat sekarang kan kebanyakan di antara kita juga lemah di ilmu fikih misalnya, tapi kuat di ilmu yang lain. Lemah lagi di ilmu agama tapi kuat di ilmu umum, kuat di ilmu umum tapi lemah di
Nah, bagaimana sih formulasi masa pendidikan dulu kan, sehingga hal itu tidak menjadi dikotomi, tidak seperti saat ini yang seakan-akan terdikotomi. Iya. Mungkin ada formulasi atau cara-cara mendidik tempo dulu dari kisah Nabi atau Banyaknya ilmu dan pedenya umur. Ya, banyak ilmu dan pedenya umur. ya. Banyak ilmu harus dipelajari dan umur yang pendek. Makin banyak ilmu. Ya, oleh karena itu, termasuk atas itu menyarankan belajarlah ilmu-ilmu yang kira-kira memberikan manfaat untuk untuk dunia dan akhiratmu. Misalnya, kalau dalam terminologi Imam Al-Ghazali, ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban beragama, halal dan haram. Nah, itu harus dipahami. Nah, yang fardu kifayah ini kan sering dipahami kalau tanya urus jenazah. Itu sama itu. Nah, sementara ilmu-ilmu yang lain kesalehan sosial dan Maksudnya itu ilmu fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang wajib kau pelajari untuk melangsungkan kehidupanmu di dunia ini. Ya. Dan kata Ibnu Haldun, an-nasu madaniyun bitabi'atihi. Jadi secara alami, secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial. Apa yang maksud makhluk sosial? Ya, artinya setiap orang ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namanya dalam Al-Quran disebut kullun ya'malu ala syakilati. Mereka bekerja sesuai dengan bentuk dan formasinya. Ya. Ini ada baju. Ini baju ini bukan saja langsung jadi baju, tapi orang harus punya perkebunan, menanam kapas, menjadikan benang, memintal menjadi kain dicelup lagi, kemudian dicup lagi, dipotong lagi, kemudian dijahit lagi, diangkut lagi, dijual lagi. Jadi untuk baju seperti ini memiliki mata rantai dari produksi sampai pendistribusian yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berbeda-beda keahliannya. Ada insinyur pertaniannya, ada insinyur yang membuat pupuk, yang membuat racun, ada lagi yang panen nanti, ada lagi insinyur di bidang industri, ada lagi di bidang transportasi, komunikasi dan seterusnya. Artinya untuk melahirkan atau melaksanakan fardu ain, ini kan sholat kan fardu ain, ya itu harus juga menguasai fardu kifayah, sebab orang tidak bisa sholat kalau telanjang. Nah, sementara kalau mau bikin baju memiliki mata rantai begitu rumit. Nah, itulah kan namanya manusia. Ada yang khusus menanam, ada yang khusus yang bikin irigasi, ada yang khusus membuat mesin, ada yang khusus untuk bagaimana mengklon supaya ini kapas bisa cepat tumbuh dan cepat dipanen, supaya kita cepat bikin benang. Ada yang bagaimana menjadikan benang yang berkualitas, menjadikan dia kain yang bermacam-macam, menjadikan dia merek yang bermacam-macam, warna bermacam-macam, diangkut, dipotong dan seterusnya. Itu namanya makhluk sosial yang memiliki spesifikasi keahlian yang berbeda-beda. Jadi fardu ain, fardu kifayah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa orang kalau semuanya jadi tukang jahit, tidak bisa Pak. Ada juga yang jadi penjual buku. Ada juga semuanya jadi penjual buku karena baca nanti. Ada juga yang menjadi insinyur yang menanam yang memproduksi dari kayu menjadi kertas, tinta dan seterusnya. Jadi itulah kehidupan dunia ini. Jadi tidak mungkin satu orang menguasai semua ini, tidak mungkin. Nah, dibagi-bagi. Ada keahlian. Ya, ada keahlian masing-masing. Jadi itu juga menjadi bagian daripada fardu ain dan bagian daripada perintah agama. Dan intinya bahwa tidak ada dikotomi, nggak ada pelajari ilmu agama ya. dan ilmu umum. Tinggal memilih ilmu umum mana yang kira-kira itu untuk dia. Ya. Makanya salah juga tuh orang tua, kamu harus jadi dokter atau dokter. Saya ini dokter ini.
Anak saya juga dokter juga, dokter pendidikan jangan. Anaknya lihat nih, orang ini suka berdagang, aja dia berdagang dengan baik. Ada jenius, wah ini dijaga-jaga ini. Ini nanti akan menjadi ahli ekonomi Islam. Anaknya satu lagi, punya matematika, nanti akan menjadi ahli statistik. Jadi begitu semua. Jadi anak-anak itu jangan dilihat hanya satu sisi saja. Ini anak saya ini bodoh sekali ini. Anak saya ini seleorannya kalasi. Masa aku kasih 250.000, yang dibelanja cuma 30, yang dibelanja cuma 30, udah bilang habis nih. Oh jangan, itu diarahkan. Dia ada bakat untuk menjadi kontraktor. Ada lagi, wah ini anak saya sering berbohong. Bagaimana caranya ini anak masa tapi tidak bohongi? Bohong bilang kakaknya kata yang rusak itu bunga, bukan dia yang dimarahi. Ada bakat jadi presiden. Begitu. Jadi ada semua kelebihannya. Kembali lagi ke soal ini kan, terkait buku Islamisasi pengetahuan ini. Ada yang menarik juga, saya tidak tahu apakah ini semacam antitesis atau respon saja, ketika Kunto Wijoyo dalam bagian tertentu dia oke dengan Islamisasi pengetahuan, tapi di bagian tertentu dia mungkin berbeda, karena tadi bahwa Islam memang pada dasarnya menghargai objektivitas. Dan ketika saya membaca ada 3 hal yang dia bagi, bukan hanya kaulia, tapi juga nafsiyah. Dan respon itu dia kemudian mengangkat atau mengusung pembahasan yang namanya pengilmuan Islam. Nah, di mana sebetulnya yang menjadi titik interaksinya antara 2 hal ini, Islamisasi pengetahuan dari al-atas dengan yang tadi Islam sebagai ilmu. Jadi itu tadi itu Kunto Wijoyo, dengan lain itu dia merujuk ke Islamisasi menurut Al-Faruqi. Materinya. Jadi kalau materinya ya memang perdebatan materinya. Yang kalau al-atas kan tidak, dia kan penguatan akidah dan keimanan dan worldview, cara pandang. Jadi itu yang dia kan membuat antivirus. Jadi kalau atas semua orang harus ada memiliki itu. Semua umat Islam harus memiliki sesuatu ini, worldview ini. Kenapa? Supaya menjadi antivirus. Nggak kalau mau ambil, dia punya jati diri. Jadi dia harus bangga dengan agamanya. Ini kan masalah kalau kita diharapkan, wah mana ada itu sekarang orang Islam yang kedua lagi. Sekarang kan negeri sama orang barat, dan lebih sama orang barat terusnya. Nah itu kita terkecoh. Itu beda. Kita ini kan agama ini kan sebagai pola pandang dan sebagai akidah. Adapun masalah teknologi, masalah sains itu kan semua bisa belajar. Semua orang bisa belajar. Kita juga kalau belajar dan ada modal, bisa juga kita bikin seperti Barat punya. Bukan masalah Baratnya, karena Baratnya meninggalkan agamanya sehingga maju. Itu salah itu. Jadi maksudnya salah kalau itu diterapkan ke agama Islam. Karena kenapa? Agama Islam itu tidak pernah ada masalah dengan agama. Beda dengan Barat. Yang Barat itu di zaman beliau itu kan ada masalah dengan agama. Karena saat itu gereja monopoli agama. Jadi siapa yang melahirkan teori bertentangan dengan gereja akan dibunuh. Oleh beliau itu, ya mengatakan bumi maksudnya bulat. Kemudian agar yang mengatakan tidak, bumi datar, dibunuh orang-orang bertentangan dengan gereja. Pertanyaannya, pernahkah ada agama Islam seperti itu? Membunuh orang kalau mengatakan bahwasanya bumi ini bulat? Tidak ada. Jadi kenapa? Kita punya agama itu tidak pernah bermasalah dengan kehidupan dunia. Tidak pernah ada masalah kita. Ya, karena kalau melihat kecenderungan saat ini, pemikiran Barat itu kan kesannya antroposentris.
Iya, itu saya katakan tadi pentingnya all view. Jadi memandang dunia dengan kacamata Islam, memandang segala-galanya dengan menggunakan framework Islam. Ya, karena kalau kita menggunakan framework lain, itu menggunakan kacamata lain susah. Jadi, nah, Islam di situ. Jadi diri kita ini ada antibody. Jadi begitu penyakit masuk, dia lawan itu. Nah, itu yang orang nggak paham. Jadi bukan berbicara masalah materinya. Materinya sudah oke, nggak ada masalah kalau kita. Materinya kan kalau selama sesuai dengan agama, ambil. Nggak sesuai, tolak. Ini masalahnya pandangan ini yang kita mau buang ini. Misalnya mendikotomikan antara agama dengan sains, mendikotomikan antara lingkungan dengan agama, menjadikan lingkungan seperti pelacur. Begitu habis dimati, dibuang. Itu boleh. Karena kenapa? Alam itu bagian daripada kita. Sains itu bagian daripada kita. Tadi sudah kita katakan, maksudnya sains itu kan melahirkan industri melahirkan pakaian, bagian daripada untuk sholat. Jadi satu semua. Ini harus dipahami ini. Keseimbangan. Jadi oke, ada ilmu yang kita gak bisa belajar semuanya. Karena kenapa? Terlalu banyak ilmu. Tapi yang wajib dipelajari adalah ilmu fardu ain itu. Cara sholat, membaca Al-Quran, halal dan haram, dipahami itu. Tapi terkait dengan sains, ya selama tidak bertentangan dengan agama, maka laksanakan. Kan ada bedanya. Dan Islam sangat menghargai keseimbangan. Betul. Segala sesuatunya boleh, kecuali ada larangannya. Kan begitu. Oke, baik. Saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Oke, ya. Terima kasih Kanda atas diskusi bincang buku ini. Walaupun tidak seluruhnya isi kita bincangkan, tapi diskusi kita ini berangkat dari isi buku Kanda ini tentang bagaimana pendidikan sebagai ta'lim, dan juga di dalamnya membahas tentang salah seorang pemikir Islamisasi pengetahuan, Al-Attas dan juga Al-Faruqi. Dan tentu perbincangan kita pada sore ini memiliki banyak pengetahuan. Barangkali Bapak Ibu sekalian pemirsa ya bisa sharing lagi atau bisa juga berdiskusi lebih lanjut dengan Kanda Ilham. Dan hari ini kita sebenarnya juga mau berdiskusi panjang, tetapi karena mengingat waktu, lain waktu kita akan bisa lanjutkan. Dan terima kasih sekali lagi Kanda atas kehadiran. Ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan suasana perpustakaan di bulan Ramadan. Sebenarnya kita mengharapkan bulan Ramadan tahun berikutnya lebih terkonsep lagi dengan madrasah literasi. Bagaimana kita mengajak masyarakat kita di Enrekan ini lebih melek pada literasi, dan tentunya sebagai warga Enrekan yang mayoritas Islam, tentu di dalam mengajak membaca Islam sangat penuh perhatian. Dan itu sudah disampaikan tadi oleh Kanda Ilham bahwa literasi itu ada di bagian pertama ayat 1 sampai 5 Kanda ya, surat Al-Alaq. Di situ ada Iqra dan Qalam, pena. Dan proses pembacaan kita terhadap alam itu juga bagian dari aspek membaca. Dan ini sudah ditunjukkan oleh proses-proses Kanda Ilham melalui hasil pembacaannya yang kemudian dikalamkan, dituliskan. Dan saya kira seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, salam kawan pustaka. Nah, ini saya dulu, Gung. Oh iya. Sini.